Ada yang tahu nggak apa yang sedang terjadi hari ini di Pulau Komodo, tepatnya di Pulau Rinca? Tetap di Epoch Social Culture. Halo viewers, jumpa kembali dengan saya di About Social Culture, channel yang membahas kajian materi dalam perspektif ilmu sosial. Jika kalian tertarik dengan isi dan konten pembahasannya, langsung saja klik tombol subscribe-nya dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan info menarik lainnya. Ya, hari ini saya akan coba mengulas materi yang sedang panas begitu untuk kita bahas bersama ya. Apa itu materinya? Anda perlu tahu bahwasanya hari ini sedang terjadi konflik begitu di NTT, khususnya di Pulau Komodo ya, tepatnya di Pulau Rinca ya. Ada apa di sana? Di sana ada reklamasi ya. Reklamasi Pulau Rinca ya. Lalu kenapa dengan reklamasi? Nah, dalam hal inilah kita akan memulai. Tapi sebelum saya menjelaskan lebih panjang dan lebih dalam lagi, saya akan coba mengulas secara singkat saja apa itu reklamasi. Jadi reklamasi itu adalah suatu usaha untuk menguruk ya, untuk menimbun tanah di laut ya. Singkatnya adalah menguruk laut begitu. Apakah reklamasi selalu berkaitan dengan pengurukan laut? Tidak juga, tetapi umumnya hal itu terjadi pada untuk menguruk lautan ya. Atau nanti Anda bisa langsung search sendiri baik di KBBI ataupun di Wikipedia. Nah, pembahasan reklamasi sendiri ini sebenarnya sudah sering begitu, ataupun sudah banyak terjadi begitu. Contohnya reklamasi di Teluk Jakarta, reklamasi di Tanjung Benoa, dan masih banyak pembahasan reklamasi yang lainnya yang belum terungkap begitu. Sudah terungkap tetapi tidak dibahas secara tuntas ya. Nah, hari ini saya akan coba mengulas tentang reklamasi yang ada di Pulau Rinca. Jadi hampir secara menyeluruh pada pembahasan reklamasi ini menggunakan dalil yang sama, menggunakan dasar yang sama, yaitu yang pertama untuk mempermudah ataupun pengintegrasian. Lalu yang kedua untuk memperluas wilayah. Lalu yang ketiga untuk memperbaiki perekonomian penduduk di suatu pulau. Dengan kata lain bahwasanya ada upaya peningkatan kesejahteraan di sana. Dan tentunya adalah pengembangan daerah tertinggal. Ini adalah dalil, ini adalah dasar gitu di setiap pembahasan reklamasi yang saya amati. Nah, tetapi Anda juga perlu menyadari apakah tujuan itu mulia, apakah tujuan itu betul. Ya, memang betul ya, betul. Tapi Anda juga perlu melihat dan Anda perlu menyadari kenyataannya ketika terjadi reklamasi, yang muncul pertama yaitu adanya perubahan. Jadi dengan kata lain, adanya perubahan ekosistem yang disebabkan oleh manusia dengan menggunakan alat-alat berat. Ya. Artinya apa? Dengan kata lain, ekosistem di sana mengalami perubahan ataupun perusakan. Ya. Adanya alat berat, kemudian adanya suara gemuruh ya, dan masih banyak yang lainnya. Berikutnya secara langsung ketika adanya reklamasi di suatu pulau, berarti ada kekuasaan yang berjalan di sana, ataupun ada kekuasaan seseorang ataupun kelompok yang sedang berjalan di sana. Dengan kata lain, ketika ada kekuasaan yang masuk, secara otomatis kepentingan pun juga masuk di sana. Ya. Lalu berikutnya, ketika ada reklamasi di dalam suatu wilayah ataupun suatu pulau,
kenyataannya bahwasanya di sana juga akan menghilangkan nilai-nilai kebudayaan, nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai sosial, nilai-nilai filosofi yang ada di suatu wilayah tersebut. Ya, itu kenyataannya. Berikutnya lagi, ketika ada reklamasi di suatu pulau sedang berjalan, tidak bisa dipisahkan bahwasanya di wilayah tersebut juga terjadi ancaman keselamatan. Kenapa? Ya karena terjadi alat berat, terjadi aktivitas menggarap dan seterusnya dengan skala yang besar. Truk masuk, kemudian alat-alat berat masuk, polusi, dan masih banyak yang lainnya. Ya. Jadi dengan kata lain, kenyataan yang muncul di sana, muncul investor asing yang masuk. Ya. Ada investor yang masuk, begitu. Apakah bisa dijamin keautentikan ataupun keaslian kondisi wilayah di suatu pulau tersebut? Tidak. Yang pasti akan tergadaikan. Kenapa? Karena dengan adanya investor asing yang masuk, otomatis mau nggak mau mereka harus menyediakan mengikuti apa yang dimau. Kalau nggak mau ya digusur, diambil. Itu kenyataan yang terjadi, viewers semuanya. Ya. Secara menyeluruh, ya ini adalah maksud halus ataupun tujuan ataupun keinginan halus yang ingin diutarakan, ingin disampaikan oleh penguasa, yaitu untuk menjual apa yang kamu punya. Ya. Jadi dengan kata lain, kita ini sedang menjual apa yang kita miliki, begitu. Aset yang kita miliki sedang kita jual. Kenapa? Itu tadi, karena dengan dalih perluasan wilayah dan seterusnya, perbaikan kesejahteraan, pengintegrasian, kenyataannya ada investor asing yang masuk di sana. Anda bisa bayangkan nggak ketika ada investor asing yang masuk, ya, seluruh dunia begitu mengetahui, oh di Pulau Rinca hari ini sudah terbangun dan seterusnya, sudah mulai bagus. Otomatis mau nggak mau mereka akan menyesuaikan keinginan para investor. Ya. Lalu bagaimana nasib lokal wisdom mereka? Bagaimana nasib kebudayaan mereka? Tergusur habis, hilang. Sudah pasti dipastikan itu. Ya. Kenapa hal itu terjadi? Ya itu karena keinginan dari masyarakat kelas atas ataupun keinginan dari kebanyakan orang, gitu. Ya. Nah, dalam hal ini sebenarnya 2 poin tadi belum cukup penting untuk saya jelaskan, untuk saya bahas. Nah, saya ingin menjelaskan bagaimana perspektif sosiologi melihat hal itu, atau bagaimana dalam perspektif kacamata sosiologi memandang hal itu. Ya, jadi di sini saya akan mencoba menjelaskan ketika hal itu terjadi, ya, ini akan ada dampak dan ada efeknya, viewers semuanya. Nah, ini pun juga patut kita berikan saling introspeksi diri, begitu. Ya, yang pertama apa yang akan terjadi? Yang pertama yang akan terjadi adalah hilangnya nilai budaya di dalam suatu wilayah. Ya. Nilai budaya yang seperti apa? Nilai-nilai kemanusiaannya itu masuk dalam pembahasan nilai budaya. Norma sosialnya masuk dalam pembahasan budaya. Contohnya seperti ini. Ketika Anda memiliki kebudayaan sebagai pengikat, sebagai simpul antara orang satu dengan orang yang lain di suatu wilayah, berarti ada pembaruan. Apa yang akan terjadi? Pasti kebudayaan tersebut akan hilang. Seperti yang kita alami saat ini, begitu. Sebelum gadget masuk, sebelum era kemajuan masuk, kita masih saling menegur satu sama lain. Ataupun kegiatan hal itu dikenal sebagai kegiatan tradisional. Ya. Kita mengenal orang satu dengan orang yang lainnya, ujung jalan sini dengan ujung jalan yang lainnya mengenal. Tetapi apa yang akan terjadi dengan kenyataan hari ini? Gadget sudah masuk, pembaruan sudah masuk.
Jangan kata mengenal, menyapa dan tersenyum saja enggak. Kenapa? Karena sudah terwakili di media sosial Anda masing-masing berupa emoticon. Jadi unggah-ungguhnya itu hilang, bahasa orang Surabaya itu. Ya. Ada orang terjatuh, ada orang tertimpa musibah, misalnya tabrakan ataupun jatuh dari tangga, tidak langsung ditolong, tetapi dilihat dulu, diketawain dulu baru ditolong. Ini yang saya maksudkan, bahwasanya nilai-nilai kemanusiaan ataupun norma sosialnya akan hilang di sana. Hanya untuk sebuah konten. Berikutnya, ketika itu sudah berjalan begitu, akan menggeser identitas ataupun karakteristik masyarakat sekitar. Yang tadinya membeli barang ataupun yang tadinya bersifat arif kepada semua orang, bersifat arif dalam membeli barang tertentu ataupun menggunakan barang tertentu, hari ini tidak perlu pun dibeli. Kenapa? Karena ingin, bukan butuh. Itu kan yang di gembar-gemborkan ataupun itu yang disosialisasikan di media kan seperti itu. Itu akan menggeser mindset masyarakat. Ya. Belum lagi masyarakat yang misalnya ada investor asing yang masuk ketika Pulau Rinca ataupun Pulau Komodo ini sudah banyak semakin dikenal di dunia, aksesnya semakin mudah. Apakah bisa dijamin bahwasanya kebudayaan mereka tentang adat istiadat akan terjaga dengan baik? Enggak. Kenapa? Karena tergantikan oleh pembaruan itu tadi. Inilah yang kemudian pada akhirnya akan merusak, menggeser karakteristik masyarakat sekitar yang digantikan dari yang tradisional menjadi yang modern. Ya. Dengan demikian, nilai-nilai dari kekayaan ataupun lokal wisdomnya wilayah sekitar akan hilang. Secara menyeluruh saya mencatat hal ini menghilangkan nilai-nilai kebudayaan. Mengapa pentingkah nilai kebudayaan? Itu sangat penting sekali bagi saya. Dalam perspektif sosiologi, budaya itu menjadi simpul pemersatu dari berbagai macam keberagaman yang ada. Ya. Contohnya berkaitan dengan nilai etika, norma sosial dan seterusnya. Ya. Pemahaman ataupun pembelajaran agama di berbagai agama di Indonesia itu mengajarkan kebaikan dan seterusnya. Ketika hal itu tergeser dengan adanya pembaruan berupa teknologi dan seterusnya, kebudayaannya, nilai-nilainya akan hilang. Lalu apa yang bisa kita dapatkan? Oke. Itu tadi saya katakan sekali lagi bahwasanya kebudayaan itu menjadi simpul untuk mempersatukan berbagai keberagaman yang kita punya. Ya. Contohnya nih, kalau kita di Surabaya, ketika kita memanggil orang yang lebih tua itu harus menggunakan kata sampean, panjenengan. Ya. Nggak boleh kamu, kon, dan seterusnya. Ini berbeda dengan bahasa Inggris, Pak. Meskipun Anda ngomongnya dengan orang yang lebih tua, entah itu bapak, entah itu ibu, entah itu dosen, entah itu profesor, kamu ya kamu. Ya. Ini yang kemudian ketika hal ini hilang, nilai-nilai keberagaman kita akan ikut hilang gitu. Ya, jadi sekali lagi saya katakan bahwasanya budaya itu menjadi simpul atas dasar keberagaman yang kita punya. Ya. Dan ketika budaya itu akan hilang, karena adanya pembaruan itu efeknya akan semakin banyak sekali. Lalu yang kedua, muncul yaitu mosi ketidakpercayaan ataupun mosi tidak percaya antara rakyat dengan pemerintah. Kenapa? Itu tadi, alih-alih dasar untuk mensejahterakan, pada kenyataannya justru menjual, mengambil apa yang mereka punya untuk dikelola. Secara simple, ya, memang mendapatkan keuntungan, memang mendapatkan perubahan, ya, tapi itu hanya sekian persen saja.
Anda perlu mengkomparasikan ketika kita bahas tentang keuntungan, besar mana sih keuntungan yang didapatkan di wilayah tersebut antara keuntungan dengan potensi bahayanya, dampaknya dengan keuntungan negara. Ini sangat berbeda jauh sekali gitu. Freeport, orang di sana mendapatkan apa? Ya, mentok menjadi kepala keamanan, sopir dan seterusnya. Gajinya tidak bisa mencapai mewah seperti halnya rekan-rekan yang lainnya. Ya. Meskipun itu menjadi di wilayah kita. Gitu. Ya. Jadi kita ini miskin di rumah kita sendiri. Gitu. Kita ini punya asetnya, tapi surat dan sertifikatnya dipegang oleh orang lain begitu. Logikanya begitu. Ya ini ketika hal itu diteruskan akan memunculkan masih tidak percayaan itu tadi. Karena masyarakat hari ini sudah bisa memahami, berevolusi menjadi masyarakat yang cerdas, semakin hari semakin cerdas begitu. Ya, muncul masih tidak percaya. Seperti yang terjadi pada UU Cipta Kerja, yang mana dikatakan bahwasanya di satu sisi membentengi, melindungi hak para pekerja, hak rakyat kecil. Tetapi pada kenyataannya di satu sisi yang lain seperti halnya memberikan begitu sodoran untuk ini loh hak rakyat, hak pekerja, habiskan aja, ambil semuanya dan seterusnya. Ya. Contoh kecil misalnya selentingan tidak ada boleh cuti, tunjangan dibayarkan beberapa dan seterusnya begitu. Ya. Ini pro dan kontra, tetapi masyarakat lebih cerdas memahami gitu. Bahwasanya di sini ada kepentingan-kepentingan ataupun ada tangan yang tidak terlihat, invisible hand gitu. Bahasa kerennya. Yang pada akhirnya hak mereka akan terenggut gitu. Sehingga mereka mengantisipasi dengan demo, dengan protes dan seterusnya. Sama ini yang terjadi di Pulau Rinca. Pengelola ataupun ketua pemuda di sana sudah melayangkan somasi, sudah mencoba untuk berdiskusi dengan pemerintah setempat, dengan pejabat negara. Tapi sampai saat ini tidak ada tanggapan. Ya. Ketika hal itu terjadi, saya bisa pastikan bahwasanya elektabilitas politik, minat rakyat ataupun minat warga sekitar, responnya akan menurun. Gitu. Tingkat partisipasinya akan menurun. Dan ini akan memberikan imbas tertentu begitu, kepada negara yang sangat jelas. Lalu yang ketiga di sini saya juga mencatat bahwasanya negara akan kehilangan kontrol, ya, kontrol sosial antara warganya dengan rakyat, dengan pemimpinnya. Apa yang akan terjadi ketika kontrol sudah mulai hilang? Itu tadi efek domino ya. Tidak percaya, emosi tidak percaya. Berikutnya perekonomian hancur, kriminalitas tinggi. Ya. Berikutnya hukum semakin hari semakin lemah. Apalagi terjadi konflik sepanjang hari. Kenapa? Karena tidak ada transparansi. Ketika itu terjadi akan membentuk yang pada tingkatan akhir yaitu menciptakan kota yang sangat mencekam sekali ataupun tiranopolis, kota mati gitu. Kenapa? Karena sudah terjadi ketidakpercayaan, terjadi peningkatan kriminalitas, hancurnya perekonomian warga, hilangnya jati diri bangsa, dan pada akhirnya karakter kita akan menjadi karakter yang hilang. Kita tidak lagi memiliki identitas secara menyeluruh seutuhnya yang dibangun berdasarkan nilai-nilai filosofi gitu, yang dibangun ataupun dijalankan berdasarkan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila ya. Jadi dalam hal ini yang menjadi menarik adalah ada pulau konservasi yang menjadi peninggalan dunia, yang menjadi keajaiban. Salah satu dari peninggalan dunia itu Pulau Komodo. Justru masuk reklamasi, memunculkan alat-alat berat dan seterusnya. Ini menjadi polemik.
Ini menjadi permasalahan. Tetapi saya katakan sekali lagi bahwasanya kita perlu memahami ini secara dua arah. Kita sebagai rakyat menyampaikan aspirasi, dan saya juga menginginkan bahwasanya pemerintah dalam hal ini sebagai top level begitu memperhatikan suara-suara yang ada di bawahnya agar hubungan negara dan warganya, pembahasan negara ini terus ada dan terus langgeng begitu. Ya. Karena sejatinya bahwasanya pembahasan negara itu tidak bisa dipisahkan antara rakyat dengan pemerintah, antara warga dengan penguasa, nggak bisa dipisahkan itu. Harus saling bersinergi untuk melengkapi ketidakmampuan ataupun kekurangan masing-masing kelompok. Oke. Saya rasa itu yang bisa saya jelaskan kepada Anda. Saya juga menginginkan bahwasanya ayo dukung masyarakat sekitar untuk menyuarakan aspirasinya dengan memberikan tagar-tagar yang berkaitan itu Save Pulau Rinka atau Save Pulau Komodo dan seterusnya. Oke, agar pemerintah mendengar keinginan rakyat setempat ataupun warga setempat. Ya, saya rasa itu materi ataupun ulasan ringan begitu yang bisa saya jelaskan kepada kalian semuanya. Jika kalian ada saran, masukan, ataupun ada kajian ataupun temuan data yang tidak saya jelaskan di sini, Anda bisa melengkapinya dengan cara menuliskan di kolom komentar. Saya sangat mengapresiasi sekali partisipasi dari Anda. Oke, pesan saya terus belajar dan implementasikan apa yang kalian bisa. Karena perubahan berawal dari implementasi. Ya, bukan teori. Meskipun teori menjadi poin terpenting juga, tetapi yang menjadi poin terakhir adalah prakteknya, pengimplementasiannya. Saya rasa itu yang bisa saya jelaskan. Semoga Anda mendapatkan manfaat dari pembahasan dengan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.